Hadir semua ya. Oke. Kemudian sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Analisis, peluang, silakan dibaca. Orang muda belajar ketika mereka terpaksa. Nah, maksud dari kata-kata yang ada di depan ini apa? Kira-kira siapa yang bisa? Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi ini motivasi untuk kalian. Kira-kira kalian bisa tidak paham maksud dari apa yang kita baca? Jadi kita bisa lihat sama-sama ya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Kalau kita ibaratkan dengan kondisi kita atau keadaan kita di sekolah, kira-kira ada tidak yang pernah mengalami seperti ini? Ada yang menjadi orang bijak dan ada yang menjadi orang bodoh. Kira-kira pernah siapa yang pernah mengalami? Kalau kita bicara soal tugas, contohnya, kalau orang bijak pasti, kalau misalnya ibu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya ibu akan periksa, tibalah saat itu, ya kan? Jadi tiba saatnya ibu akan memeriksa. Tapi kalau orang bijak dia akan mengerjakan di rumah, tetapi orang bodoh akan mengerjakan di sekolah. Jadi ada pun kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu yang pertama pengetahuan, menerapkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui penggalian informasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dokumen administrasi. Kita akan masuk pada materi, ya. Jadi dokumen administrasi usaha, ya. Kita bicara tentang dokumen administrasi. Kalau usaha kan sudah sering ya. Dari pertama juga kan kita sudah bahas tentang, dari pertama pembelajaran kita sudah bahas tentang usaha. Nah, kira-kira kalau menurut kalian atau sepemahaman kalian, dokumen itu apa sih? Oke, silakan. Dokumen administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pekerjaan kantor serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke. Jadi itu menurut versi versi ya. Dokumen itu yang dilakukan oleh biasa dilakukan di pekerjaan kantor ya. Terima kasih versi. Dian, silakan. Dokumen adalah surat penting. Administrasi adalah usaha dan kegiatan. Oke. Dokumen adalah surat-surat penting, sementara menurut administrasi adalah usaha dan kegiatan yang usaha dan kegiatan. Jadi itu menurut Pian dan Bersih ya. Dokumen administrasi adalah jadi kalau kita perhatikan, jadi dokumen administrasi ini adalah kegiatan perencanaan. Ya. Di dalamnya itu ada langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Surat perkenalan, surat penawaran, atau surat pesanan? Surat perkenalan dan penawaran. Oke. Masuk pada keterampilan yaitu membuat dokumen usaha. Tapi di sini ibu mau kita kerjakan secara berkelompok, ya, atau berdiskusi. Bergabung dulu sama kelompoknya. Tanya ibu bilang tadi, perhatikan itu yang materi. Sudah? Sudah paham? Jadi walaupun sama tapi tetap berdiri membacakan. Atau bisa saja begini, misalnya kelompoknya Farel, ya misalnya Eca baca A sampai B, kemudian si siapa ini lagi?
Filsafat baca bagian C. Dan kemudian Farel membuat surat perkenalan dan penawaran, ya. Jadi semua memiliki peran, tidak ada yang tinggal diam. Setuju? Semua paham ya? Oke, selamat bekerja. Pertanyaan pertama itu, pernahkah kalian menjumpai kasus di mana wirausaha terjerat permasalahan dengan usahanya sendiri karena tidak memiliki administrasi usaha? Jadi kalian bandingkan yang tadi kita bahas tentang pentingnya pengertian fungsi dan dokumen-dokumen lainnya, kira-kira apa hubungannya dengan bagian A. Jadi itu pentingnya kenapa kalian harus memperhatikan apa yang kita bahas tadi. Ya, oke. Silakan bertanya kalau ada kendalanya atau kesulitan atau yang tidak dipahami. Ya. Ingat, walaupun presentasinya secara per individu, tapi bekerjanya itu harus kerja sama ya. Jadi harus saling berdiskusi, harus berkomunikasi. Kira-kira jawaban bagian A ini sudah cocok atau belum? Kasih masukan, kasih saran, sama-sama cari jawaban. Atau bagi-bagi, ini kerja ini kerja ini. Kenapa ada masalah? Bertanya ya, jangan takut untuk bertanya kalau memang ada yang tidak dipahami. Oke, cukup ya? Cukup. Angkat semua tangannya. Sudah? Selesai tidak selesai itu menjadi resiko sendiri. Kalau misalnya tidak selesai ya berkurang lagi poinnya. Sekarang kita dengar hanya suaranya kelompok 1. Yang lain menyimak. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, itu kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami. Kami persilakan. Masalah yang terjadi dalam suatu administrasi usaha adalah bagian A,
banyak perusahaan yang mengabaikan pencatatan kegiatan operasional yang dilakukan, padahal banyak dampak yang terjadi jika suatu kegiatan dilakukan pencatatan yang baik. Bagian B, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: nomor 1, silakan datang ke kantor dinas perdagangan atau pelayanan perizinan setempat. Nomor 2, ambil formulir pendaftaran atau surat permohonan. Nomor 3, silakan Anda isi dengan benar dan lengkap, kemudian ditandatangani di atas materai. Terima kasih. Karena tidak memiliki administrasi usaha, jawabannya iya pernah dan tidak terbangun dengan baik. Bagian B saya serahkan ke Kansa. Ya, terima kasih. Bagian D, langkah yang harus dilakukan usaha tersebut untuk bisa mendapatkan SIUP, yaitu fotokopi akta pendirian usaha atau badan hukum sebanyak 3 lembar, fotokopi KTP sebanyak 3 lembar, fotokopi NPWP sebanyak 3 lembar. Demikian presentasi dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya. Untuk mengenai diskusi kita, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada. Semua sudah paham ya? Oke. Jadi untuk tugas diskusi kali ini kita tutup. Kemudian terima kasih untuk semua partisipasinya, untuk partisipasi kerjasamanya dalam kelompok. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Oke, Adel? Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu pengertian dokumen administrasi usaha. Jadi dokumen administrasi usaha adalah kegiatan perencanaan, pengenalan, dan pengorganisasian pekerja kantor. Oke. Jadi pengertian administrasi, kalian juga sudah tahu fungsinya, kalian juga tahu jenisnya, kemudian surat-surat, apalagi SIUP, apalagi situ, dan apa yang tadi terakhir NPWP. Jadi itu jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sumber daya usaha. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih untuk semua partisipasinya dari awal hingga akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, Ibu persilakan satu orang siswa untuk menutup kita Ya, ada lagi, silakan. Ya, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang.